Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah Masjid As-Sakinah, para penuntut ilmu yang Allah muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini Allah permudahkan kita untuk bisa bertemu dalam rangka membahas salah satu tema yang berkaitan tentang biografi Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum kita masuk ke tema, kami ingin mengingatkan bahwasanya yang sedang adik tempuh atau adik-adik sekalian tempuh ini adalah merupakan suatu yang besar, yang mahal, yang mana Nabi SAW sendiri menjanjikan bagi barang siapa yang menuntut ilmu atau berjalan dalam rangka menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan permudah bagi jalan adik-adik sekalian menuju surga. Jadi adik-adik sekalian di sini merupakan sesuatu yang insya Allah tidak salah langkah, ya. Itu sudah benar. Tinggal niatnya saja diikhlaskan, semangatnya saja diatur. Dan apabila kita mendapati sesuatu hal yang bermanfaat bagi diri kita, maka Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Sungguh-sungguhlah untuk meraih sesuatu yang bermanfaat bagimu. Kalau kita tahu ada suatu hal yang bermanfaat, kata Nabi, jangan setengah-setengah, tapi ihris, sungguh-sungguh, semangat, bulatkan tekad. Tentu dalam bersemangat, dalam membulatkan tekad itu, seorang hamba itu penuh dengan kelemahan, sehingga Nabi mengatakan wasta'im billah, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sandarkan tujuan kita itu dengan atau di atas kecerdasan kita. Jangan sandarkan hafalan di atas kecerdasan kita, di atas pemahaman kita. Jangan, ya. Kita meskipun Allah karuniai hafalan yang cepat, itu tetap karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki pemahaman yang tajam, itu semua juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa bangun pagi untuk melaksanakan sholat tahajud, itu juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bisa menghadiri majelis ini juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, ista'in billah, harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sandarkan kepada diri sendiri. Dan dalam setiap zikir pagi kita membaca doa apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai Zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu kami meminta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusanku, wala takilni ila nafsi, dan jangan kau bebankan urusan diriku kepada diriku sendiri. Nah, subhanallah. Wala takilni ila nafsi, jangan kau bebankan urusan diriku kepada siapa? Kepada diriku sendiri. Menunjukkan bahwasanya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, wala takilni ila nafsi, jangan kau serahkan urusan diriku kepada diriku sendiri. Tarfata ain, meskipun itu hanya sekejap mata. Sekejap mata saja kita tetap harus selalu perlu kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ta'jiz, dan jangan gampang loyo, jangan gampang lemes, ya. Tentu dalam menempuh suatu jalan, ya, itu ada saja struggle-nya. Lagi ngafal, ya, udah hafal setoran lupa, ya. Sekalinya berhasil setoran pada hari itu, hafalan yang kemarin lupa, begitu kan? Ya enggak? Udah kuat di hafalan baru, murojaahnya keteteran. Nah, itu susah atau susah? Susah, tapi kata Nabi, wala ta'jiz, jangan gampang loyo. Oke, kita mulai lagi, setar lagi, ya, jangan gampang loyo. Kan ini hal yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uk. Sungguh-sungguhlah dalam menggapai sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Dan yang terakhir apa? Jangan jangan loyo, ya, jangan lemesan, jangan gampang patah semangat, wala ta'jiz, ya, jangan lemah.
Ada berapa kuncinya? Yang pertama, ihris. Apa artinya ihris? Sungguh-sungguh. Yang kedua, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan gampang loyo, mumtaz. Ya, taib. Dan di antara hal yang dapat meningkatkan semangat kita di dalam belajar adalah membaca sirah atau perjalanan hidup para ulama terdahulu. Kalau kita membaca sejarah-sejarah para ulama terdahulu di dalam belajar, itu dapat menimbulkan rasa semangat lagi. Dan pada malam hari ini insya Allah kita akan membacakan sedikit tentang biografi Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, nama lengkap beliau adalah Muhammad, ya, nama asli beliau Muhammad bin Idris. Oh, nggak ditulis. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'. Muhammad bin siapa? Idris bin Al-Abbas. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas. Jadi ayahnya Imam Syafi'i namanya siapa? Idris. Kakaknya Imam Syafi'i namanya Al-Abbas. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'. Jadi Syafi' atau Imam Syafi'i sendiri mengambil nama Syafi' itu bukan dari namanya, bukan juga dari ayahnya, bukan juga dari kakeknya, tapi dari kakeknya. Tadi kakeknya Imam Syafi'i siapa? Al-Abbas, ya kan? Al-Abbas punya ayah namanya Utsman. Utsman punya ayah namanya Syafi'. Ya, berarti nama Syafi' diambil dari siapanya Imam Syafi'i? Dari kakeknya kakek. Sekali lagi, nama Syafi' diambil dari siapa? Dari kakeknya kakek. Kakeknya Imam Syafi'i namanya Abbas, ya, kakeknya Abbas namanya Syafi'. Syafi' bin Sa'ib. Belum selesai ini. Tadi Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid. Taib. Anda mau berhenti dulu sampai Ubaid. Ya. Jadi Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Atasnya Syafi' siapa? Sa'ib, pakai ba. Sa'ib, kemudian bin Ubaid. Ya. Sa'ib atau Syafi' bin Sa'ib. Syafi' bin Sa'ib ini sahabat Nabi, tapi nggak terlalu terkenal. Ya. Tadi siapa yang sahabat Nabi? Kakeknya kakek Imam Syafi'i tadi, Syafi' bin Sa'ib. Nah, Syafi' bin Sa'ib ini sahabat Nabi, dia juga punya saudara namanya Abdullah bin Sa'ib. Sama-sama anaknya Sa'ib kan? Ya enggak? Sahabat juga, sahabat Nabi, Abdullah bin Sa'ib. Tapi Abdullah bin Sa'ib ini masih lebih sedikit terkenal daripada Syafi' bin Sa'ib. Karena Abdullah bin Sa'ib ini punya atau meriwayatkan hadis, ya, yang disebutkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq dalam sahihnya. Nabi SAW mengimami kaum muslimin salat subuh, ya, di Mekah dengan membaca surat Al-Mu'minun. Nah, hadis ini salah satu perawinya Abdullah bin Sa'ib, yang mana itu adalah saudaranya siapa? Syafi' bin Sa'ib. Nah, jadi Syafi' itu sahabat, dia punya saudara juga sahabat Nabi namanya Abdullah bin Sa'ib. Mana yang lebih terkenal antara Syafi' bin Sa'ib atau Abdullah bin Sa'ib? Abdullah bin Sa'ib. Taib. Tadi ayahnya Syafi' dengan Abdullah namanya siapa? Ubaid. Ya kan, tadi Syafi' bin Ubaid. Berarti Abdullah kan juga bin Syafi' bin Sa'ib, Abdullah bin Sa'ib. Oh ya, taib. Sa'ib ini ya, ayahnya mereka berdua, ya. Ayahnya namanya Ubaid, ya kan? Kalau Sa'ib bin Ubaid, ayahnya Syafi' dan ayahnya Abdullah, itu dulu tawanan perang Badar. Perang Badar terjadi tahun berapa? Tahun 3 atau 4 Hijriah?
Hah? Tahun 3 atau 4 Hijriah? 3. Katanya ini 3. Hah? 2 mumtaz. Nah, ini bagus nih. Berarti nggak terinfluence dengan jawaban yang ada. 2 Hijriah. Bagus. Antum punya pendirian. Bagus. Siapa nama antum? Hah? Dafa, mumtaz. Taib. 2 Hijriah. Nah, dulu Sa'ib bin Ubaid ini masih di barisan orang kafir. Dia tertawan sama kaum muslimin, tapi setelah ditawan dia masuk Islam. Ya, masuk Islam. Ini dulu berarti salah satu kakeknya Imam Syafi'i pernah tertawan di perang Badar. Kita lanjut. Sa'ib bin Ubaid. Ya. Berarti ini Sa'ib bin Ubaid lebih senior lagi kan sahabatnya kan? Ya, iya enggak? Status kesahabatannya dengan Nabi kan lebih senior daripada anaknya kan? Taib. Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdu Manaf. Nah, sampai situ dulu. Tadi habis atasnya Ubaid siapa? Abdu Yazid. Ya kan, Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdu Manaf. Abdu Manaf ini siapa? Ada yang kenal nggak sama Abdu Manaf? Hah? Antum harus membayar kesalahan antum tadi kan? Kakeknya Nabi Muhammad SAW. Bagus. Siapa nama antum? Suhail. Barakallahu fiik. Jadi kan nasabnya Nabi siapa? Muhammad bin Abdullah atau bin Abdillah bin bin Abdul Muttalib. Kemudian sebelum Abdu Manaf ada lagi bin Hashim. Atasnya Hashim siapa? Siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, begitu ya? Iya, taib. Bin Abdi Manaf. Barakallahu fiik. Jadi Abdu Manaf itu kakeknya Nabi dan kakeknya Imam Syafi'i. Taib. Ada perbedaan antara Abdul Muttalib dengan Muttalib. Beda nih. Jadi Abdu Manaf itu punya beberapa anak laki-laki. Di antaranya adalah Hashim dan Muttalib. Hashim dan Muttalib. Kemudian punya anak laki-laki namanya Naufal dan Abdu Syams. Itu anaknya Abdu Manaf. Nah, Nabi itu dari jalur Hashim. Dari jalur Hashim. Kalau Imam Syafi'i dari jalur Muttalib. Ya, dari jalur Muttalib. Kemudian mereka semua bertemu dengan di Abdu Manaf. Kalau Abdul Muttalib, kakeknya Nabi, maksudnya atasnya Abdullah, itu nama aslinya bukan Abdul Muttalib. Nama aslinya itu Syaibah. Siapa nama aslinya? Syaibah. Kenapa dikatakan Abdul Muttalib? Karena dia sering nempel sama Muttalib tadi yang kita sebutkan. Salah satu kakeknya Imam Syafi'i. Nah, karena sering nempel sama, kita bisa bilang omnya, gitu ya, maka orang-orang banyak yang mengira dia itu budaknya Muttalib. Nah, paham? Bahasa Arabnya budaknya Muttalib apa? Abdul Muttalib. Padahal nama aslinya Syaibah. Paham? Baik. Syaibah bin Hashim. Ya, Syaibah bin Hashim, atau lebih tepatnya ya, Syaibah bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf. Taib, kurang lebih seperti itu. Taib. Jadi Imam Syafi'i ini keturunan Abdu Manaf, berarti dia bisa dikatakan Ahlul Bait, bisa dikatakan, ya. Atau bisa dibilang Habib, begitu kan? Habib. Jadi Ahlul Bait, ini kita belum masuk ke cerita Imam Syafi'i, nasabnya dulu, nggak ada masalah ya, pelan-pelan. Jadi Ahlul Bait sendiri itu memiliki kedudukan yang tinggi di kalangan kaum muslimin. Tapi bukan berarti dia maksum. Bukan berarti Habib itu nggak pernah salah.
Habib kalau dia ngerokok ya dosa. Paham? Habib kalau dia ngomongnya kotor ya dosa. Paham ya? Jadi bukan berarti kalau dia Habib terus dia bebas melakukan kesalahan. Kata Nabi SAW, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalannya lambat, nasab itu tidak akan mempercepatnya. Artinya orang dihisab itu sesuai dengan amalannya, bukan keturunannya. Paham ya? Tapi ahlul bait, kalau misalkan ada dua orang sama-sama pinter, ya, sama-sama sama-sama hafal Quran, sama-sama hafal hadis misalkan, sama-sama paham fikih dan paham agama, tapi salah satunya ahlul bait, maka kita lebih harus mengutamakan yang ahlul bait. Paham ya? Tapi kalau ada dua orang, yang satu ini bukan ahlul bait tapi dia alim, hafal Quran, hafal hadis, soleh, sholat 5 waktu. Yang satu lagi nih Habib nih, ya, tapi dia ngerokok, ya, gak sholat misalkan, ya, ngomongnya kotor, ya, suka, ya, provokasi, ya, kita nggak usah utamakan dia. Karena kata Nabi tadi, barang siapa yang amalannya lambat, maka nasabnya tidak akan mempercepatnya. Paham ya? Tapi kalau kedudukannya sama secara keilmuan, tapi salah satunya Habib, kita utamakan yang Habib. Nah, ahlul bait sendiri, para ulama berselisih, siapa sih yang dimaksud dengan ahlul bait yang harus kita agungkan? Ada yang mengatakan, jumhur ulama mengatakan yang keturunannya Hashim saja. Paham keturunannya Hashim? Jadi yang Hashim punya anak. Hashim tadi kan punya saudara namanya Muttalib, sama-sama anaknya Abdul Manaf kan? Kata pendapat jumhur itu mazhab Imam Ahmad, Abu Hanifah dan Imam Malik, 3 nih. Mereka mengatakan cuman yang keturunannya Hashim saja yang dia termasuk ahlul bait. Yang keturunannya Abdul Muttalib, yang keturunannya Muttalib nggak termasuk apa? Ahlul bait. Berarti Imam Syafi'i menurut pendapat jumhur dia termasuk ahlul bait atau bukan? Bukan ya, Mumtaz, bukan. Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i, Abdul Muttalib itu keturunannya termasuk ahlul bait. Paham nggak? Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i ahlul bait atau bukan? Nah, ahlul bait, paham kan? Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i itu Imam Syafi'i ahlul bait. Tapi menurut jumhur Imam Syafi'i bukan ahlul bait. Paham ya letaknya? Taib. Itu yang berkenaan dengan nasab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Adapun yang berkaitan dengan kelahiran beliau, Imam Asy-Syafi'i atau Muhammad bin Idris itu lahir di Gaza. Di Gaza yang sekarang insya Allah terletak di Palestina, ya. Tahun 150 Hijriah. 150 Hijriah. Di mana di tahun tersebut salah seorang imam besar juga meninggal. Namanya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu meninggal di tahun 150. Di tahun itu pula lahir seorang yang bernama Muhammad bin Idris. Di mana tadi lahirnya? Di Gaza. Padahal beliau keturunan Quraisy, orang Quraisy kan? Abdul Manaf kan seterusnya ketemu ntar Quraisy nasabnya. Tapi beliau tinggal di Palestina, di Gaza. Dan ayahnya Imam Syafi'i yaitu Idris itu meninggal tatkala masih usia muda. Usia muda, ayah Imam Syafi'i sudah meninggal. Akhirnya ibunya pun ya merawat Imam Syafi'i sendirian. Nah, Imam Syafi'i ketika dia memiliki nasab yang tinggi, tapi beliau tinggal di Gaza, membuat Imam Syafi'i tidak terlalu terpedulikan. Lumayan tersia-siakan lah. Orang dengan nasab yang tinggi seperti ini harusnya tinggalnya di Mekah. Kalau Imam Syafi'i tinggal di Mekah, ya kan? Pasti diutamakan karena dia memiliki nasab yang tinggi. Dia keturunan Abdul Manaf. Sehingga ibunya pun memindahkan Imam Syafi'i di usia 10 tahun menuju tempat tinggal ayahnya atau asal ayahnya itu di Mekah di usia 10 tahun. Jadi lahir di Gaza, ya. Ayahnya meninggal, sebelum pindah ke Mekah sebenarnya pindah dulu ke daerah Asqalan. Asqalan itu masih di Palestina juga. Baru setelah di umur 10 tahun ya, ibunya Imam Syafi'i pun membawa Imam Syafi'i ke Mekah ya untuk diopeni di sana oleh kerabat-kerabatnya. Kata Imam Syafi'i sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Manaqib atau Manaqibus Syafi'i, beliau mengatakan khafat ummi alayya dhai'ah.
Ibuku khawatir aku akan terabaikan karena ayahku sudah wafat. Faqalat, kemudian ibuku berkata, ilhaq bi ahlika fatakuna mithlahum. Kembalilah engkau kepada keluargamu, maksudnya yang di Mekah, agar engkau seperti mereka, maksudnya agar engkau terselamatkan dengan nasabmu, agar engkau juga menuntut ilmu agama, karena di sana kamu punya banyak kerabat, punya banyak relasi. Kalau kamu menuntut ilmu, banyak yang membantu. Fajahhazatni ummi ila Makkah, kemudian ibuku pun mempersiapkan aku untuk menuju Makkah. Wa ana yauma idzin ibnu asyri sinin, dan ketika itu aku sedang berumur 10 tahun. Dalam riwayat yang lain, ibunya Imam Syafi'i berkata, fa inni akhafu an tughlaba ala nasabik, aku khawatir nasabmu akan tersia-siakan. Orang sepertimu yang nasabnya tinggi, kalau tinggal di Gaza nggak ada yang peduli, tapi kalau kamu tinggal di Mekah banyak yang peduli. Fajahhazatni ila Makkata faqadimtuha wa ana yauma idzin ibnu asyr, maka ibuku pun mempersiapkan perjalanan menuju Makkah, dan pada saat itu aku sedang berumur 10 tahun, aw syabihum bidzalik, atau umuran sekitar itu. Fasirtu ila nasibin li, maka aku pun tinggal di salah satu rumah kerabatku. Nah, karena di Mekah punya banyak kerabat beliau. Faja'alat atlubul ilm, kemudian aku mulai belajar ilmu, ya, mulai belajar ilmu. Dan ilmu pertama atau awal-awal beliau menuntut ilmu, Imam Syafi'i menuntut ilmu itu beliau lebih fokus ke ilmu bahasa, ilmu nahwu, kemudian ilmu balaghah, ilmu adab, sastra, dan lain sebagainya, ya. Beliau mengatakan faja'altu atlubul ilm, aku pun fokus menuntut ilmu. Fayaqulu li, kemudian kerabatku itu, bukan ibunya, kerabatnya, berkata kepada Imam Syafi'i, la tashtaghil bihadza, janganlah sibukkan diri dengan ilmu agama. Menurut dia, ya, kalau kamu sibuk di ilmu agama itu buang-buang waktu, mendingan kamu cari kesibukan lain, apa kayak latihan dagang atau bisnis yang dengannya kamu bisa mengumpulkan dunia. Kata kerabat Imam Syafi'i, la tashtaghil bihadza, jangan sibuk dengan ini. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, kata beliau mengatakan, wa aqbil ala ma yanfa'uk, carilah apa yang bermanfaat bagimu. Faja'altu himmati fi hadzal ilm, namun aku tidak peduli dengan nasihat kerabatku tersebut, aku tetap fokus menuntut ilmu agama. Jadi Imam Syafi'i enggak mempedulikan, ya, provokasi dari keluarganya tersebut. Fatalabtuhu hatta razaqani Allahu minhu ma razaq, kemudian aku pun menuntut ilmu sampai Allah memberikan aku ilmu yang banyak. Dan Imam Syafi'i juga selain ahli dalam masalah bahasa, masalah sastra, masalah nahwu, beliau juga ahli dalam memanah, ya, ahli dalam memanah. Beliau punya hobi lain selain ilmu agama, yaitu memanah. Beliau mengatakan, wa kanat nahmati fi syai'ain, aku memiliki dua kecenderungan, aku punya dua hobi, ya. Yang pertama ar-rami, memanah. Yang kedua thalabil ilm, belajar. Jadi belajar Imam Syafi'i itu hobi. Antum hobinya belajar apa? PUBG, ya. Belajar masih berat atau sudah jadi hobi? Sudah jadi hobi. Contoh sudah jadi hobi, kalau pulang ke rumah, itu lebih banyak baca buku. Itu contoh sudah jadi hobi itu, ya. Kata Imam Syafi'i, beliau punya dua hobi, yang pertama memanah, yang kedua menuntut ilmu. Beliau mengatakan ini kepada temannya yang bernama Amr bin Sawad. Kata Imam Syafi'i, saking jagonya dia memanah, faniltu minar rami hatta inni la usibu min asyaratin asyarah. Saking aku sudah pro playernya dalam memanah, kata Imam Syafi'i, sampai aku, ya, bisa mengenai 10 sasaran dari 10 kali tembakan. Nah, udah pro player nggak tuh Imam Syafi'i? Pro kan, ya? Memanah, jago sekali. Dari 10 kena 10, ya. Kemudian Imam Syafi'i tadi mengatakan ada berapa hobinya? 2. Beliau sampaikan satu prestasinya, ya kan, pada memanah. Aku udah pro player loh. Aku 10 kali sasaran, 10 kali kena. Beliau tapi nggak nyebutin tentang ilmu. Beliau nggak mau pamer apa yang sudah dilakukan. Fasakata 'anil ilm. Masalah prestasi dia pada ilmu dia nggak mau ngomong. Beliau nggak mengatakan wahafidtul Quran fi sab'i sinin. Aku hafal Quran di umur 7 tahun, enggak. Beliau nggak ngomong begitu. Diam aja. Pas bagian ingin menyebutkan prestasi ilmu. Maka kata Amr bin Sawad tadi temannya, beliau mengatakan, anta wallahi fil ilmi aktsaru minka fir rami. Demi Allah kamu lebih berbakat pada ilmu daripada memanah. Memanah kamu 10 kali, dari 10 sasaran kamu kena 10. Bisa jadi di ilmu, ya, kamu melampaui banyak anak seumuranmu. Tapi Imam Syafi'i sakata 'anil ilm. Beliau enggak nyebutin prestasi beliau dalam ilmu karena beliau tawadhu. Ya, zaman sekarang subhanallah, ya, banyak orang yang kalau enggak dipanggil ustadz marah, ya kan, subhanallah. Ada orang yang kalau enggak dipanggil doktor marah. Doktor itu S3, ya. Enggak dipanggil doktor marah. Kalau ada orang yang enggak dipanggil syekh marah. Ya, kalau dipanggil ya sayyid atau ya ammi, enggak dipanggil syekh, ya, dia nggak noleh. Tapi kalau dia harus dipanggil syekh, ya, harus dipanggil ustadz, harus dipanggil
ya kiai baru dia noleh. Ya, Imam Syafi'i sakata 'anil ilm, beliau enggak menyebutkan prestasi beliau di dalam masalah ilmu. Baik. Itu di usia beliau sekitar 7 tahun ya. 7 sampai 10 tahun ya, 7 sampai 10 tahun. Beliau sudah belajar ilmu dan belajar memanah. Nah, di sekitar umur 10 tahun, beliau baru sampai di Makkah, dibawa oleh ibunya. Nah, ibunya pun ingin menyekolahkan Imam Syafi'i di Kutab. Kutab itu ya kayak pondok gini lah. Tempat belajar Al-Quran, tempat menulis, ya, tempat belajar membaca dan lain sebagainya. Tapi ibunya Imam Syafi'i nggak punya duit untuk membayar SPP-nya. Beliau nggak punya duit untuk membayar ustadznya. Tapi dia punya Imam Syafi'i, punya Muhammad bin Idris yang sangat cerdas. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kuntu yatiman fi hijri ummi. Aku tumbuh sebagai anak yatim dalam asuhan ibuku. Fadafa'atni ilal kutab. Maka ibuku menyerahkanku ke kutab, ya, ke pondok, ke tempat sekolah. Walam yakun indaha tu'ti al-muallim. Beliau enggak punya uang untuk dikasih ke guru. Wa kana al-muallim qad radiya minni an akhlufahu idza qam. Sebagai gantinya, kan Imam Syafi'i enggak bayar SPP kan? Apa gantinya? Imam Syafi'i ngajarin murid sebayanya ketika gurunya berhalangan. Misal gurunya lagi ngajar tahsin, ya, kemudian gurunya ke toilet. Yang ngajarin teman-teman sebayanya itu Imam Syafi'i. Jadi beliau dari umur 10 tahun udah bisa ngajarin temennya yang umur 10 tahun. Subhanallah, ya. Ya. Kata Imam Syafi'i, qad radiya minni, guruku, ya, dia rela untuk aku ganti mengajar ketika dia sedang berhalangan. Falamma jama'tul Qur'ana dakhaltul masjid. Ketika aku sudah mulai hafal Quran, aku mulai masuk ke masjid. Fakuntu ujalisul ulama. Aku pun menghadiri majelisnya para ulama. Di umur berapa? Umur berapa dia menghadiri majelis ulama? Umur 10 tahun. Antum umur 10 tahun ngapain? Ya, atau kita umur 10 ngapain? Imam Syafi'i umur 10 tahun ya udah duduk bersama orang yang mungkin usianya 25 tahun, ya. Udah beda circle lah, beda level ya. Ujalisul ulama. Aku menghadiri majelis ulama di umur sekitar 10 tahun. Wa kuntu asma'ul haditha wal mas'alata fa ahfaduha. Aku mendengar hadis dari masyayikh, ya, dan masalah-masalah fikih sehingga aku pun menghafalnya. Kalau ini ditanya jawabannya ini. Beliau sudah hafal fatwa-fatwa gurunya. Beliau juga menghafal hadis hanya dari mendengarnya. Sebenarnya beliau ingin menulis. Beliau ingin menulis catatan faedah dari guru, baik itu hadis atau masalah fikih. Beliau ingin tulis di kertas. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Falam yakun inda ummi ma tu'tini ashtari bihil qaratis. Ibuku enggak punya uang, bukan hanya dalam urusan membayar SPP guru, enggak. Bahkan untuk membelikanku pulpen dan kertasnya nggak punya uang. Subhanallah, nggak punya uang. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Fakuntu anzuru ilal azmi fa'akhudhuhu fa'aktubu fi. Maka aku pun mencari tulang. Aku ambil tulang dan aku tulis di atas tulang. Antum ada nggak yang nulisnya di atas tulang? Ya, nggak ada. Kertas banyak banget kosong, ya, nggak ada yang ditulis. Subhanallah. Imam Syafi'i nggak punya kertas. Beliau berusaha menghafalkan langsung dengan otaknya, ya. Ketika beliau ingin mencatat faedah, beliau pun mencari tulang. Dan akhirnya ditulis faedahnya di atas tulang. Fa'idham tala'a torahtuh. Kalau tulangnya sudah penuh dengan catatan faedahku, aku taruh. Fajtama'a indi hubban. Maka akhirnya terkumpul padaku 2 tulang dalam 2 tempayan. 2 tempayan penuh dengan tulang. Ya, kayak ranjang, isinya tulang-tulang faedah. Subhanallah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Antum udah berapa catatannya? Hah? Udah ada nggak 2 kerdus catatan ilmu? Nggak ada. Imam Syafi'i ya 2 kerdus atau 2 tempat besar isinya faedah di atas tulang. Subhanallah, Imam Syafi'i nggak punya uang. Ya, subhanallah. Taib. Wa qala Abul Ala pernah bercerita, "Huddithu annahu lamma uslima ilal kuttab ja'ala yata'allam." Aku diberitahu tatkala Imam Syafi'i diserahkan ke kutab, diserahkan ke pondok untuk belajar, maka beliau pun belajar. Fa idza faragha min darsi 'allama sibyanal kuttab. Ketika beliau selesai belajar dari gurunya, karena dia nggak bayar SPP, apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Dia pun ngajarin anak-anak kecil. Ya, padahal beliau masih kecil, masih umur 10 tahun. Tapi beliau ngajarin yang di bawahnya. Fa nadharal muallim, maka gurunya pun melihat ternyata Imam Syafi'i ngajarin anak-anak yang lain. Fa idza ma yakfihi min amri sibyan wa yanfa'uhu
aktsaru min ujratihi. Manfaat yang dihasilkan oleh Imam Syafi'i dari mengajarkan anak-anak di kutab tersebut lebih besar dan lebih harus dihargai daripada sekedar SPP bulanannya. Jadi misalkan SPP bulannya 1 dinar, ya. Tapi Imam Syafi'i ngajarin anak kecil yang harusnya digaji 2 dinar. Paham maksudnya? Jadi tenaganya Imam Syafi'i dalam mengajarkan anak kecil dan berusaha memahamkan mereka itu harusnya dihargain. Makanya gurunya pun nggak ingin mengambil SPP dari ibunya Imam Syafi'i. Falam ya'khudh min ummihi ajra, sehingga gurunya pun enggan untuk mengambil SPP dari ibunya. Falam yazal ala dzalika hatta hadiq. Imam Syafi'i pun terus menggabungkan antara belajar dan mengajar di usia 10 tahun. Sampai beliau pun menjadi pro player dalam masalah ilmu. Ya, bukan hanya masalah memanah juga, beliau juga hadiq, pro player dalam masalah ilmu. Baik. Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, ini muridnya Imam Syafi'i, pernah berkata, aku mendengar Imam Syafi'i bercerita, kuntu wa ana fil kuttabi asma'ul muallima yulaqqinus sabiyyal ayata fa ahfadhuha ana. Suatu hari aku di kutab, ya, mendengar guruku yang sedang mentalkin anak-anak kecil ayat Al-Qur'an, ya, mentalkin. Fa ahfadhuha ana, maka aku pun juga ikut menghafalkannya. Walau qad kana as-sibyanu yaktubuna imla'ahum. Para anak kecil itu biasanya setelah ditalkin oleh guru, dia juga menulis di atas kertas, ya kan, apa yang ditalkinkan kepada mereka. Fa ila an yafrugha al muallimu minal imla alaihim kuntu qad hafiztu jami'a ma amla. Ya, sebelum gurunya itu selesai membacakan apa yang harus ditulis oleh anak-anak kecil, Imam Syafi'i sudah selesai dulu hafal. Beliau nggak nulis, tapi sudah hafal duluan. Faqala li dzata yaum, maka guru tersebut berkata ke Imam Syafi'i suatu hari, ma yahillu li an akhudha minka syai'a. Ya, aku enggak halal bagiku untuk mengambil SPP dari kamu. Orang modelan seperti kamu ini harusnya dapat beasiswa. Ya sudah, kamu gratislah belajar sama saya. Ini Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Baik. Tadi kami katakan Imam Syafi'i dalam pertama kali menuntut ilmu condongnya ke masalah apa? Masalah bahasa, ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu balaghah, ilmu adab. Adab itu bukan adab ini, bukan adab itu artinya sastra, ya. Ya tentu adab Imam Syafi'i tinggi, tapi beliau fokus kepada syair, ya, kepada ucapan-ucapan orang Arab jahiliyah untuk diambil sastranya, ya, dan lain sebagainya. Mus'ab bin Abdullah Az-Zubairi berkata, kana Syafi'i fi ibtida'i amrihi yatlubu syi'ra wa ayyaman nasi wal adab. Pertama kali Imam Syafi'i mau menuntut ilmu itu, beliau fokusnya untuk menghafal syair dan sejarah-sejarah orang Arab, ya, dan belajar sastra. Tsumma akhadha fil fiqhi ba'd. Kemudian setelah itu beliau baru fokus fikih. Apa sebab beliau akhirnya fokus fikih? Wa kana sababu akhdhihi fil fiqhi annahu kana yawman yasiru ala dabbatin lahu wa khalfahu katibun li abi. Kata Mus'ab bin Abdullah Az-Zubairi, ya, sebabnya adalah suatu hari Imam Syafi'i pernah sedang menaiki kendaraan, menaiki hewan, bisa onta, bisa keledai, ya, dan di belakangnya itu ada penulis ayahnya Mus'ab. Jadi kayak mungkin karyawannya ayahnya Mus'ab. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Beliau pun, ya, fatamatsala Syafi'i bi baiti syi'r. Maka Imam Syafi'i pun ketika sedang naik kendaraan, beliau pun membaca bait-bait syair, ya, bersenandung dengan syair-syair yang indah. Faqara'ahu katibu abi bisaut. Maka pelayannya atau karyawannya ayahku, kata Mus'ab ini, akhirnya memecut Imam Syafi'i, cetuk gitu. Kenapa? Orang lagi bersenandung dengan syair kok dipecut? Apa gerangan? Maka orang tersebut mengatakan, mithluka tadhhabu muru'atuhu fi mithli hadza. Orang kayak kamu ini, ya, rugi kalau cuman fokus di syair. Muru'ahmu hilang, wibawamu hilang kalau kamu fokus hanya di bahasa, ya. Apa kata dia? Aina anta anil fiqh. Kenapa kamu enggak fokus aja belajar fikih? Ya, karena belajar bahasa Arab itu hanya wasilah untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa enggak kamu langsung fokus ke Al-Quran dan As-Sunnah sehingga bisa istimbat hukum darinya? Ya, kalau kamu fokus di bahasa, kamu hanya fokus pada ilmu wasilah, ilmu perantara. Tapi kalau kamu fokus di fikih, itu kamu fokus di ilmu ghayah, ilmu tujuan. Paham? Jadi kata orang ini yang tadi mencut Imam Syafi'i, ngapain kamu fokus di bahasa? Fokuslah di fikih. Nah, kurang lebih seperti itu. Fahazzahu dzalik. Maka itu pun langsung berpengaruh pada diri Imam Syafi'i. Faqasada mujalasat az-Zinji ibni Khalidin wa kana mufti Makkah. Kemudian Imam Syafi'i pun akhirnya bergegas ke majlisnya Muslim bin Khalid az-Zinji yang ketika itu menjadi mufti Makkah.
ya. Jadi sebelumnya Imam Syafi'i nggak terlalu fokus pada fikih. Fokus beliau ada pada bahasa Arab. Nah, jadi setelah tadi dipecut, akhirnya Imam Syafi'i bergegas ke mana? Majelisnya siapa tadi namanya? Mana? Antum ada nggak? Tadi ditulis nggak di atas tulang? Muslim bin Khalid Az-Zinji. Jangan lupa ditulis di atas tulang biar terkumpul 2 kotak besar. Muslim bin Khalid Az-Zinji, Mufti Makkah. Muslim bin Khalid Az-Zinji, Mufti Makkah. Apa sebab akhirnya Imam Syafi'i berguru pada Muslim bin Khalid? Apa tadi? Apa sebabnya, apa tadi? Dipecut. Setelah dipecut, awalnya beliau hanya fokus pada bidang apa? Bahasa Arab. Nah, ini kan dalam riwayat ini disebutkan Imam Syafi'i akhirnya pun bergegas menuju majelisnya Muslim bin Khalid Az-Zinji, ya kan? Fahazzahu dzalik faqasada mujalasat Az-Zinji. Maka beliau pun bergegas menuju majelisnya Muslim bin Khalid Az-Zinji. Nah, pada riwayat yang lain, ya, pada riwayat yang lain, pada redaksi yang lain, itu sampai Muslim bin Khalid yang turun tangan untuk mengajak Imam Syafi'i belajar. Paham? Jadi Imam Syafi'i saking cerdasnya itu terkenal, semua orang kenal, khususnya para ulama di Mekah. Adanya seorang yang bernama Muhammad bin Idris yang kecerdasannya itu luar biasa. Tapi sayangnya Imam Syafi'i hanya fokus di bidang bahasa dahulu. Sehingga Muslim bin Khalid yang kebetulan bisa dikatakan orang paling alim di Mekah kala itu, dia yang turun tangan ingin mengajak Imam Syafi'i belajar. Kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan, kharajtu atlubun nahwa wal adab. Suatu hari aku keluar rumah dalam rangka ingin belajar nahwu dan sastra. Falaqiyani Muslim bin Khalid. Maka Muslim bin Khalid Mufti Makkah bertemu dengan aku. Faqala ya fata, wahai pemuda, kata Muslim bin Khalid, min aina anta, kamu dari mana? Min ahli Makkah, ya, kata Imam Syafi'i, aku dari Makkah. Wa aina manziluka biha, di mana rumahmu? Qultu, kata Imam Syafi'i, bi Syi'bil Khaif, di Syi'ib al-Khaif. Kata Muslim bin Khalid, bakhin itu kayak kalimat takjub, ya. Laqad syarrafakallahu fid dunya wal akhirah, sungguh Allah telah memuliakanmu di dunia dan akhirat. Sebelumnya ditanya lagi, min ayyi qabilatin ant, kamu dari kabilah mana? Kata Imam Syafi'i, min qabilati Abdi Manaf, aku dari keturunan Abdu Manaf. Nah, makanya kata Muslim bin Khalid, ya, laqad syarrafakallahu fid dunya wal akhirah, kamu, Allah telah muliakan kamu di dunia dan akhirat. Maksudnya di dunia kamu diberikan nasab yang tinggi, di akhirat kamu juga dikaruniai kecerdasan dalam menuntut ilmu agama. Kata Muslim bin Khalid, ala ja'alta fahmaka hadza fil fiqh, kenapa kamu enggak jadikan pemahamanmu yang dalam ini pada fikih saja? Kenapa kamu fokus pada bahasa gitu? Fakana ahsan bik, itu lebih baik daripada hanya sekedar fokus di bidang bahasa. Maka Imam Syafi'i mengatakan, fanim tutilkal lailah, aku pun tidur pada malam tersebut, wa ana mufakkirun fi dzalik, dan aku pun berpikir, apa iya ya aku harus fokus ke bidang fikih dan meninggalkan hobiku ini, ya, yang fokus pada bidang bahasa. Maka wa ana mufakkirun fi dzalik, dan aku memikirkan sebelum tidur, fa'atani atin fi manami, maka ada yang datang di tidurku. Orang tersebut berkata dalam mimpiku, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, maksudnya Muhammad bin Idris, tara anna syi'ra muru'ah, apakah kamu melihat syair itu sebagai kemuliaan? Kata Imam Syafi'i, na'am, aku melihat syair atau mendalami bahasa Arab itu suatu kemuliaan. Kata orang ini, walakin idza takahhala ar-rajulu fal fiqhu, namun ketika kamu sudah akan beranjak dewasa, kemuliaan itu terletak pada fikih. Sekarang mungkin kamu bisa merasa keren dengan nahwu, tapi nanti kalau kamu sudah beranjak dewasa, orang yang fokusnya pada bidang fikih itu justru lebih mulia. Kata Imam Syafi'i, fa'aqbaltu aktubul hadis, maka ketika aku terbangun, aku pun bertekad untuk menulis hadis dan mempelajari fikih. Ya, itu. Jadi ada 2 redaksi. Yang pertama tadi habis dipecut, kemudian Imam Syafi'i langsung ke majelis. Ya, tapi kalau kita gabungkan, Imam Syafi'i butuh waktu. Ya, nggak langsung tersadarkan untuk belajar fikih, tapi sampai harus Mufti Makkah turun tangan, kemudian harusnya kamu belajar fikih. Akhirnya pun Imam Syafi'i belajar kepada Muslim bin Khalid Az-Zinji. Tadi Imam Syafi'i umurnya sekitar berapa? 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun, ya. Di usia 15 tahun
Muslim bin Khalid Az-Zinji sudah memperbolehkan Imam Syafi'i untuk berfatwa di Mekah. Butuh waktu berapa? 5 tahun aja belajar. Umur 15 tahun sudah jadi mufti. Antum tahu mufti? Ada yang bertanya, dia jawab permasalahan agama. Subhanallah, umur 15 tahun. Kita umur 15 tahun ngapain? Udah pro player apa aja? Ya, Imam Syafi'i sudah jadi mufti Makkah di usia 15 tahun. Tapi sebelum beliau menjadi mufti Makkah secara resmi di usia 15 tahun, sebagaimana dikatakan oleh Az-Zahabi dalam As-Siyar, di usia ke-13 tahun beliau menemui Imam Malik. Ya, di usia ke-13 tahun beliau menemui Imam Malik. Ceritanya, ya, Imam Syafi'i meskipun sudah belajar fikih dan merasa beliau cepat pro di fikih, ya, akhirnya beliau masih meluangkan waktu untuk belajar nahwu, belajar adab dan belajar syair. Maka suatu hari ketika dia sedang belajar nahwu, ada orang yang berkata kepadanya, sebentar. Beliau mengatakan, "Ya Aba Abdillah, azza alayya alla takuna fil ilmi wal fiqhi ma'a hadhil fasahati wal balaghah." Wahai Abu Abdillah, aku kok menyayangkan ya kalau kamu sangat fokus pada pelajaran nahwu, adab, balaghah dan akhirnya tidak mendalami fikih. Padahal kamu secerdas ini. Apa kata Imam Syafi'i? Aku harus belajar ke siapa lagi? Apa maksud aku harus belajar ke siapa lagi? Karena kalau di Mekah, orang yang paling alim itu siapa namanya tadi? Muslim bin Khalid Az-Zinji. Beliau sudah selesai belajarnya, sudah tamat, bisa dibilang begitu. Di usia beliau yang berapa? Sekitar masih 13 tahun, belum 15 tahun. Beliau mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, aku harus belajar ke siapa lagi? Ya, sedangkan Muslim bin Khalid sudah aku dapatkan ilmunya pada usia masih belasan tahun. Maka kata orang ini, Malik bin Anas. Oh, kamu belum ketemu Imam Malik bin Anas. Beliau adalah pemukanya kaum muslimin di Madinah. Kemudian Imam Syafi'i pun berpikir, oh iya, sekarang Mekah sudah saya pelajari, saya sudah bertemu dengan ulama Mekah, tapi saya belum pernah ke Madinah dan bertemu dengan ulama Madinah. Dan akhirnya pun Imam Syafi'i menuju Madinah. Tapi sebelum Imam Syafi'i menuju Madinah, Imam Syafi'i punya trik untuk menarik perhatian gurunya. Jadi Imam Malik itu punya kitab namanya Al-Muwatta. Kitab Muwatta itu isinya hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan fikih yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Jadi Imam Malik menulis Muwatta itu sampai sanadnya kepada Nabi, bukan cuma hadisnya. Tapi Imam Malik sebutkan beliau ngambil hadis ini dari siapa, dari siapa sampai Nabi. Nah, itu ditulis ya Imam Malik dalam Muwatta. Nah, Imam Syafi'i ingin mengambil hati Imam Malik dengan cara menghafal Muwatta dulu sebelum ketemu Imam Malik. Ya. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Apakah beliau mencari kitab Muwatta? Iya, beliau mencari. Tapi beliau nggak punya uang untuk beli kitab Muwatta. Apa yang dilakukan? Beliau pinjam dari orang Mekah yang punya kitab Muwatta, beliau hafalin, terus dibalikin lagi. Subhanallah. Ini udah hafal Quran udah lewat nih. Ini hafal kitab Muwatta. Ribuan hadis isinya. Beliau pun menghafalkannya secara singkat. Akhirnya pun beliau bertemu dengan Imam Malik di Madinah. Ceritanya, cerita dia ketemu Imam Syafi'i ketemu dengan Imam Malik itu adalah dengan beliau menghubungi dulu gubernur Mekah. Beliau mendatangi gubernur Makkah di usia 13 tahun. Antum 13 tahun udah bisa nggak ketemu Pak Gubernur? Ya, nggak akan dilihat antum. Ini ketemu gubernur dan jadi tamu mulia karena Muhammad bin Idris ya, murid terbaiknya Muslim bin Khalid. Akhirnya gubernurnya ini pun ya diminta oleh Imam Syafi'i untuk menuliskan surat kepada gubernur Madinah dan kepada Imam Malik untuk merekomendasikan Imam Syafi'i sebagai muridnya Imam Malik. Paham? Jadi beliau nggak pengen ujuk-ujuk datang ke Madinah terus belajar sama Imam Malik, enggak. Imam Syafi'i pengen jadi murid terdekatnya Imam Malik dengan cara tadi. Datang ke gubernur Mekah, tolong dong surati gubernur Madinah dan surati Imam Malik untuk menerimaku sebagai muridnya. Nah gitu kan. Itu caranya agak politis sih sebenarnya. Kurang beradab sebenarnya. Sebenarnya kurang beradab. Maka gubernur Makkah pun menuliskan surat untuk gubernur Madinah. Imam Syafi'i pun berjalan kaki. Karena beliau nggak punya apa-apa ya. Beliau berjalan kaki ke Madinah dengan membawa surat itu. Dia temui lagi gubernur Madinah. Umur 13 tahun ketemu 2 gubernur. Antum sudah ketemu gubernur siapa aja? Ya, yang membahas sesuatu yang penting. Gak pernah kan? Ini circle-nya Imam Syafi'i ini gubernur nih, wali kota. Maka Imam Syafi'i bertemu dengan gubernur Madinah dan akhirnya menyampaikan surat tersebut.
Singkat cerita, gubernur Madinah bilang, waduh, kalau mau bertemu dengan Imam Malik berat. Saya agak takut sama Imam Malik. Imam Malik tuh wibawanya tinggi, ya, wibawanya tinggi, dan saya nggak berani langsung ketemu sama Imam Malik. Apa kata Imam Syafi'i? Yaudah kalau begitu kamu undang saja Imam Malik ke kantor gubernur. Kata gubernur Madinah, itu lebih parah lagi. Saya nggak mungkin datang ketemu Imam Malik aja saya penuh was-was, apalagi manggil Imam Malik. Aduh, saya nggak berani. Jadi Imam Malik itu wibawanya tinggi, ya. Maka akhirnya singkat cerita, mereka berdua, yaitu gubernur Madinah dan Imam Syafi'i, datang menuju ke rumahnya Imam Malik. Pas lagi ketok-ketok, keluarlah budaknya, budak perempuan, ya, keluar kemudian menanyakan ada apa. Maka kata gubernur Madinah bilang, tolong panggilkan tuanmu bahwasanya aku, gubernur Madinah, ada di depan rumahmu. Misalkan antum nih tiba-tiba kedatangan Pak Gubernur, ya, ada gubernur di depan rumah, apa yang antum lakukan? Salting kan? Waduh, harusnya ngapain nih, gitu kan? Apa jawaban Imam Malik? Nulis surat Imam Malik kepada, bukan surat ya, bilang ke budaknya, bilang ke orang di luar, bilang, kalau mau tanya sesuatu tentang agama, tulis aja di secari kertas, nanti saya jawab. Tapi kalau mau mencari hadis, tunggu majelisku, jam kajianku kan kamu udah tahu. Kalau nggak ada urusan lain silahkan pergi. Subhanallah. Gubernur Madinah diusir sama Imam Malik. Subhanallah. Dalam hati gubernur Madinah itu kan, ya kan, tadi saya sudah bilang kata Imam Malik tuh agak berat. Maka gubernur Madinah nggak menyerah karena tahu Muhammad bin Idris ini seorang yang cerdas. Apa kata gubernur Madinah? Bilang ke tuanmu ada sesuatu yang penting, ada surat penting dari gubernur Makkah. Oh, ada dibilang ada yang penting. Akhirnya Imam Malik pun keluar, ya. Ketika Imam Malik keluar, akhirnya gubernur pun menyampaikan surat. Isinya apa? Yang kurang lebih, ya, saya membawa Muhammad bin Idris untuk menjadi muridmu, begitu kan? Untuk menjadi muridmu. Apa kata Imam Malik? Ya subhanallah, qad shara ilmu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yu'khadhu bil wasail. Subhanallah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang bisa ya dicari dengan rekomendasi. Aduh, mau rekomendasiin nggak bisa. Maksudnya kata Imam Malik, kalau mau jadi muridku jangan ya ambil hatiku dengan rekomendasi jabatan begini, nggak bisa, kata Imam Malik, ya. Maka akhirnya gubernur Madinah pun kehabisan kata-kata. Dia bingung menghadapi Imam Malik yang wibawanya super tinggi ini. Maka Imam Syafi'i mengatakan, ya, maka aku pun maju menemui Imam Malik dan mengatakan, aslahakallahu ya imam, semoga Allah memperbaiki keadaanmu hai imam. Inni rajulun muttalibi, sesungguhnya aku adalah orang keturunan Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Wah, Imam Syafi'i udah ngasih tahu nih, saya ini bukan sembarang orang, saya punya nasab yang tinggi, gitu ya. Wa hadhihi hali wa qissati, dan ini keadaanku dan ceritaku. Jadi beliau bercerita, saya lahir di Gaza, yatim, pindah ke Makkah, hafal Al-Quran. Ya, beliau cerita bukan untuk pamer, cerita untuk biar diangkat jadi murid secara resmi, ya. Hafal Quran sudah dari usia belia, dan aku sudah bertemu dengan mufti Makkah, aku belajar darinya. Aku sudah mengambil fikih darinya, dan aku melihat kamu adalah orang yang paling alim yang aku ketahui di Madinah, sehingga aku datang menemuimu. Wah, cerita Imam Syafi'i. Maka Imam Malik pun melihat pada diri Imam Syafi'i ini suatu yang besar. Kemudian Imam Malik berkata, Masmuk, siapa namamu? Kata Imam Syafi'i, Muhammad, namaku adalah Muhammad. Maka Imam Malik mengatakan, ya Muhammad ittaqillah, perhatikan wasiatnya. Wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah, wajtani bil ma'asi, dan jauhilah maksiat, fa innahu sayakunu laka sya'nun, karena kamu akan memiliki kedudukan besar nanti. Dan Masya Allah ya, firasatnya Imam Malik ini benar. Imam Syafi'i kelak akan menjadi orang yang besar. Maka besoknya Imam Syafi'i pun, ya, datang ke Imam Malik untuk belajar kitab Muwatta. Awalnya Imam Syafi'i menawarkan diri untuk jadi qari'nya. Qari' itu apa? Yang baca Muwatta. Imam Malik enggan, beliau bilang, ya, kalau mau baca Muwatta, tolong carikan orang lain yang membacakan Muwatta untukku, dan kamu hanya cukup mendengar. Paham ya? Jadi faedahnya Imam Syafi'i itu hanya mendengar saja. Imam Malik belum ngizinin Imam Syafi'i untuk baca Muwatta lain, Muwatta secara langsung. Tapi cari orang dulu supaya membacakan Muwatta itu kepadaku, kamu cukup dengar. Tapi kata Imam Syafi'i, aku mau aku yang baca, ya. Kalau bagus kita lanjutkan, kalau kamu merasa bacaanku buruk, silahkan kamu ganti yang lain. Imam Syafi'i kan fasih, bahasa Arabnya bagus, nahunya nggak pernah salah harokatnya. Maka Imam Syafi'i pun membacakan Muwatta langsung di hadapan Imam Malik, dan Imam Malik pun terkagum. Pada beberapa hal Imam Syafi'i pengen kembali ke hadis tadi yang sudah dibaca. Sebentar Muhammad, hadis yang tadi disebutkan awalnya. Maka Imam Syafi'i pun,
oh tahu yang dimaksud Imam Malik itu hadis yang mana. Maka Imam Syafi'i nggak baca, tapi dari hafalannya. Paham maksudnya ya? Sebentar, Syafi'i, ingat hadis yang mana? Imam yang apa namanya? Inna ahadakum yujma'u khalquhu. Oh, inna ahadakum yujma'u khalquhu, hadis Abdullah bin Mas'ud, iya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah, tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Oh iya, betul yang itu. Dari hafalan, nggak lihat lagi ke Muwatta. Contoh ya, tadi contoh aja. Maka karena ada keadaan-keadaan seperti itu, Imam Malik pun tambah kagum lagi sama hafalan Imam Syafi'i. Awalnya Imam Malik belum tahu kalau Imam Syafi'i hafal Muwatta. Oh, sekarang tahu. Ternyata dia sudah hafal Muwatta. Sehingga Imam Syafi'i pun semakin mendapatkan hatinya Imam Malik dan menjadi murid terbaiknya Imam Malik, ya, hanya berselang sekitar 16 tahun. Dan Imam Syafi'i melazimi bermulazamah sama Imam Malik sampai Imam Malik wafat di tahun 1709 Hijriyah, ya. Ketika itu Imam Syafi'i kurang lebih bermulazamah dengan Imam Syafi'i sekitar 16 tahun. Dan Imam Malik pernah mengatakan kepada Imam Syafi'i, "Innallaha azza wa jalla qad alqa ala qalbika nuran fala tutfi'hu bil ma'siyah." Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah meletakkan cahaya pada hatimu, maka janganlah engkau padamkan cahaya itu dengan melakukan kemaksiatan. Ya, subhanallah ya. Ini nasihat bagus dari Imam Malik kepada Imam Asy-Syafi'i. Dan anak nggak tahu kalau ternyata sudah lewat Isya, ya. Barakallahu fiik. Kita cukupkan insyaallah pertemuan pada malam hari ini. Semoga yang kami sampaikan ini mendapat bermanfaat dan dapat menaikkan semangat adik-adik sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dan bermanfaat juga untuk pembicara sebelum pada pendengar. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya masih panjang ceritanya, mungkin di lain waktu kita lanjutkan ya, biografi Imam Syafi'i part 2 dan seterusnya.